kita buka aplikasi Microsoft Office-nya. Nah, ketika tampilan sudah seperti ini, untuk minggu-minggu kemarin kita gunakan Microsoft Word atau untuk membuat dokumen. Sekarang kita akan melakukan pengolahan angka. Kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Excel. Oke, untuk masuk ke sana, kita akan memilih tanda plus untuk membuat dokumen pengolah angka yang baru. Kemudian ada pilih catatan, lens, dan dokumen. Pilih yang dokumen. Oke, di sini ada 3 pilihan, Word, Excel, dan PowerPoint. Kita pilih Excel dan pilih buku kerja yang kosong. Kalau kita pilih pindai tabel, maka kita harus memiliki suatu tabel atau suatu pengolahan angka terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita pindai atau scan menggunakan kamera di HP kita. Nanti setelah kita scan, datanya akan tersimpan otomatis di HP kita. Jadi kita mengubah suatu angka di suatu kertas, real di kertas, kemudian kita pindahkan datanya tanpa perlu mengetik sama sekali. Kita cukup memindai menggunakan kamera yang ada di HP kita. Itu yang namanya adalah pindai tabel. Nah, karena kita sama sekali belum punya data apa-apa, kita akan membuat data dari nol. Kita pilih buku kerja kosong. Oke, di sini ada keterangannya, file akan dibuat di dokumen. Jadi nanti filenya tersimpan di menu dokumen di HP kalian masing-masing. Oke, seperti ini tampilannya ya. Mungkin ada yang berbeda. Oke. Nah, mungkin tampilan awalnya akan seperti ini. Kita perhatikan dulu untuk menu bagian atas. Di sana ada titik 3 untuk menampilkan pengaturan. Yang pertama adalah bagikan sebagai PDF, simpan, simpan sebagai, riwayat, dan cetak. Pilihan bagikan sebagai PDF itu maknanya adalah file Excel yang sudah kita buat, kemudian kita simpan kembali, bentuknya adalah PDF. PDF itu apa? PDF itu adalah suatu format di mana tampilan Excelnya kita itu nanti tidak akan bisa diubah. Jadi tampilannya ada satu dokumen yang hanya bisa kita baca. Kemudian ada pilihan simpan dan simpan sebagai. Kalau kita inggriskan, simpan artinya adalah save. Simpan sebagai adalah save as. Dua pilihan ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk simpan, maka ketika kita punya dokumen yang baru akan kita buat, maka namanya misalkan kita beri nama A. Nah, kemudian besoknya ketika kita akan mengubah dokumen A itu, kita lakukan simpan sebagai B, maka kita akan mempunyai dua dokumen, yaitu dokumen A dan dokumen B. Jadi bedanya di mana? Kalau simpan adalah kita menyimpan dokumen yang belum punya namanya. Kita menyimpan nama menjadi suatu nama baru ya A. Simpan sebagai, kita sudah punya dokumen yang sudah kita beri nama, kemudian kita simpan kembali menjadi file yang berbeda, yaitu adalah file B. Jadi kita punya dua dokumen yang berbeda. Oke, seperti itu. Lanjut. Sebelahnya adalah tampilan untuk berbagi atau share. Jadi file yang sudah kita simpan bisa kita share ke berbagai aplikasi yang ada di HP kalian masing-masing. Bisa untuk simpan ke Drive, kirim ke email, atau langsung ke Teams, atau kita mengirim ke WhatsApp. Oke, kemudian sebelahnya ini adalah menu undo, ya, undo, tulisannya adalah undo. Ini sudah pernah Ibu jelaskan minggu kemarin. Fungsinya adalah untuk mengembalikan satu langkah sebelumnya atau membatalkan langkah. Kemudian ini tombol sebelahnya ada tombol mencari. Kemudian sebelahnya lagi adalah tombol untuk menampilkan menu-menu untuk mengatur teks atau angka kita. Oke, untuk pertama kita akan mencoba untuk menuliskan judul dari tabel kita.
Oke, ini karena tidak muncul tampilan keyboardnya walaupun kita sudah klik di layar. Kita pilih tanda panah kecil di bawah sebelah sini, klik, kemudian kita klik kembali, ya. Kalian bisa pilih isian, atau kalian pilih di bagian atas. Ya, bagian atas ini ada fx, ya, tulisan X kemudian X kecil. Ini merupakan formula bar. Formula artinya adalah rumus. Bar itu adalah suatu kotak. Jadi kotak ini digunakan untuk menulis rumus atau angka-angka yang akan kita atau kalimat yang kita masukkan ke dalam tabel kita. Oke, kita kasih judul dulu ya. Judulnya adalah daftar harga barang. Bentar, ada salah ketik, barang. Oke, kalau sudah pencet centang. Ya, selanjutnya kita membuat tabel seperti ini. Kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ya, jadi kolom itu yang diberi nama A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu adalah kolom. Kemudian yang ada angka 1, 2, 3, 4, seterusnya adalah sel. Nah, kita akan mengisi sel yang berada di kolom D baris 2. Atau kita sebut dengan D2. Yaitu penjumlahan antara kolom pada B dan pada C. Ya, perhitungan manual 8 ditambah 2 adalah 10. Nah, untuk Excel kita tuliskan seperti ini rumusnya. Klik pada formula bar, kemudian tuliskan sama dengan. Jadi, semua rumus selalu diawali sama dengan, kemudian kita tuliskan nama selnya. Nama selnya, sel B dan sel C. Untuk baris kedua, maka disebut dengan B2. Kemudian karena penjumlahan, kita gunakan tanda plus. Selanjutnya, ditambah pada kolom C baris nomor 2. Kalau sudah, tekan centang. Seperti ini. Nah, untuk bawahnya sama caranya. Yang beda adalah nomor barisnya. Yaitu sama dengan kemudian B baris ketiga. Ya, ini tidak ada spasi ya. Untuk B3-nya tidak ada spasi. Kemudian tambah C baris ke-3. Kemudian oke. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Sama dengan A3 ditambah B salah ya, 4 ya. Kok 4? B4 kemudian tambah C4. Oke, seperti ini. Oke, nanti seterusnya diisi sendiri. Kemudian sebelahnya adalah tanda pengurangan. Ya, ini caranya sama. Yang dikurangi kolomnya masih sama. Berarti sama dengan kemudian B2. Ingat ini ya. Kolom B baris nomor 2 dikurangi C baris nomor 2. Kemudian centang. Ya, seperti ini. Silakan nanti diisi. Kemudian di sini kita tambahkan, Ibu minta tambahkan lagi adalah A plus B kemudian asterik dari D. Ya, D itu adalah kolom yang ini ya.
A, B, C, D. Jadi hasil penjumlahan A dan B kemudian dikalikan dengan hasil D. Hasil yang E saja. E. Seperti ini. Oke. Ibu contohkan seperti ini. Sama dengan A plus B. A plus B berarti ya, sama dengan kolom B nomor 2 dijumlahkan dengan kolom C nomor 2 kemudian dikali dengan kolom E 2. Kemudian ya sudah benar ya situ. Kalau sudah berwarna seperti itu tandanya selnya sudah terpilih. Kalau sudah oke. Benar ya, A plus B 8 tambah 2 kemudian dikali dengan E. E adalah 6. Oke, hasilnya adalah 20. Kenapa 20? Ingat ya, ini bukan hanya urutan pada tulisan, tapi menggunakan urutan kekuatan pada operator matematika, di mana paling tinggi itu adalah pangkat, perkalian, pembagian. Itu punya kekuatan yang sama. Kemudian kita turun, ada penjumlahan dan pengurangan, kekuatannya juga sama. Maksudnya apa? Jadi ketika kita menemui suatu rumus, di situ muncul ada tanda perkalian dan penjumlahan, maka yang paling tinggi kekuatannya dikerjakan terlebih dahulu. Berarti kita kerjakan perkaliannya dulu, baru hasil perkaliannya kita jumlahkan. Seperti itu. Oke, silakan dicoba menggunakan aplikasi Office maupun WPS-nya masing-masing. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Cara menyimpannya tadi, klik tanda pengaturan, simpan, kemudian klik simpan lagi. Kalau ingin mengganti nama, ini kan Ibu masih menggunakan buku 1 ya, kita ganti nama dulu jadi tugas Excel 1. Kalau sudah, simpan. Oke. Nah, namanya sudah berganti ya, tugas Excel 1 ini di atas ini.